bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Raja kita. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Raja kita. Bersoraklah seluruh dunia.
bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Raja kita. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini bertemu kembali kita dalam Persekutuan Keluarga GKI Palembang, Kamis 15 April 2021. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk kita semua untuk mengambil saat teduh sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat pujian untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini. Kita mengangkat pujian, dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri, semua umatnya, dari seluruh bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, angkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuh
kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sudah melawat kami dari segala aktivitas kami pada hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan datang kepadamu. Kami memuji muliakan nama-Mu, dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan juga menaikkan setiap pokok doa kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan ibadah kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil pelayan pada malam hari ini, kiranya Engkau berkati. Dan juga begitupun jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini juga Kau berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian Yesus Juru Mudiku. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada di dalam-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, cintanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mudiku. Ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpaku, pada hambanya dipersilahkan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini kami bisa kembali lagi kepada Tuhan dalam memuji Engkau dalam rumah tangga kami. Kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga persekutuan kami ini adalah persekutuan yang dihadiri oleh Kristus yang adalah Tuhan kami. Kami mohon kiranya Tuhan juga menolong kami untuk kami bisa mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan sebagai landasan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, dalam pergumulan dan juga dalam pengharapan kami, hanya dalam nama Yesus. Segala kuasa gelap atau kuasa-kuasa lain yang ingin mengganggu kehidupan kami untuk tidak konsentrasi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami sehati menolaknya. Dalam nama Yesus kami katakan, terima kasih Bapa.
Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab yang ada di kitab Roma, pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini firman pengarahan pada minggu yang lalu tanggal 11 ya. Kita akan buka kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau sudah menemukan, mari kita memperhatikan Alkitab kita yang kita buka. Saya akan membacakan seluruh ayat yang saya sebutkan tadi dari mimbar ini, dan Bapak Ibu Saudara akan membaca dari rumah. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita hari ini hidup oleh roh Kristus. Hidup oleh roh Kristus. Nah, kalau kita membaca kitab ini, maka ada kata-kata yang memberikan kita satu pengharapan. Dalam ayat yang pertama, ini nats yang memberikan jaminan dan pengharapan kepada orang percaya, bahwa orang percaya yang hidup dalam Kristus tidak akan dihukum. Itu janjinya, itu jaminan. Orang yang percaya atau orang yang hidup dalam Kristus tidak akan dihukum. Diadili ya, tapi tidak akan dihukum. Ya, nanti pada akhir zaman akan diadili. Semua orang akan diadili, tetapi orang benar, orang yang hidup dalam Kristus, orang yang mati dalam Tuhan juga, yang sudah dibangkitkan, tidak akan dihukum. Ini kebenaran firman Tuhan ini sudah dicatat juga, disaksikan oleh Rasul Yohanes. Nah, Bapak Ibu bisa baca dalam pasal 3 ayat 18a ya. Nah, Bapak Ibu saya akan baca untuk kita. Ini hampir sama. Bunyinya atau prinsipnya sama, karena Rasul Paulus juga mendasarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan atau khotbahnya disampaikan berdasarkan kebenaran firman, yaitu kitab-kitab Injil. Nah, mari kita buka dalam Yohanes pasal 3 ayat 18. Saya akan baca demikian. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, kemudian juga pasal yang kelima, kita perhatikan pasal yang kelima, kitab Yohanes, ayat 24, saya akan membaca untuk kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, ini
Rasul Paulus sudah berbicara tentang orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang hidup dalam roh Tuhan tidak akan dihukum. Dasar kebenaran firman itu atau dasar khotbahnya juga diambil dari kitab Yohanes. Dan itu semua mereka tahu. Rasul-rasul sudah memberitahukan bahwa Tuhan sendiri sudah memberitakan itu kepada setiap orang yang mendengar, dan rasul-rasul juga memberitakan itu kepada pendengar-pendengar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, disampaikan Rasul Paulus ini bukan sekedar disampaikan, tetapi ini menjadi kunci di mana setiap orang yang mendengarkan Kristus, hidup dalam Kristus, itu jemaat Roma, ketika mereka hidup dalam Kristus atau hidup dalam roh Allah, dipimpin oleh roh Allah, maka hidup mereka tidak akan dihukum. Tapi apa yang mereka alami nanti kita memperhatikan dalam ayat-ayat berikut. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dulu hidup oleh roh Kristus itu bagaimana. Hidup oleh roh Kristus itu, hidup yang dipimpin oleh roh itu bagaimana? Kita lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima disebutkan di situ, Bapak Ibu perhatikan. Sebab mereka hidup menurut daging. Ya, hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, yang ayat 5b saya akan membaca untuk kita itu, orang yang hidup di dalam Tuhan, maka dia pikirkan hal-hal rohani, bukan hal-hal daging. Orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang hidup dalam Kristus, maka apa yang dibuat itu berdasarkan kasih kepada Bapa, kepada Yesus dan kepada Roh Kudus. Jadi tidak bermain-main, hidupnya itu tetap hidup yang memiliki keteguhan iman. Ada konsisten di dalamnya, baik perkataan dan perbuatannya sama, karena dia melihat Yesus melakukan apa yang benar dan perkataan Yesus yang benar. Dia hidup orang percaya yang ikut Yesus, yang mengikuti teladannya akan melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, orang yang hidup dalam roh Kristus akan menjauhkan hal-hal yang dari daging atau kehidupan daging, tetapi juga mendekatkan diri kepada hal-hal yang rohani. Ini satu paket. Dalam ayat yang ke-6 kita baca di sana juga satu paket, ya. Jadi kalau orang yang hidup dalam Kristus atau dipimpin oleh Kristus, dia hidup meninggalkan hal-hal yang duniawi. Bukan berarti kita tinggal di dunia lalu kita tidak mau tinggal atau bersama dengan orang-orang lain. Tidak, karena kita makhluk sosial, berarti kita adalah orang yang harus memberitakan Injil kepada mereka. Tuhan Yesus pernah berkata kepada kita, engkaulah garam dunia, terang dunia. Garam itu mempengaruhi. Garam itu mempengaruhi sekitarnya. Bahkan di bait suci saja pada waktu perjanjian lama, imam-imam pada waktu itu diingatkan oleh Tuhan supaya menyediakan garam lebih banyak daripada yang lain. Dalam mempersembahkan korban, baik itu korban tebusan salah, korban penghapus dosa, dan korban-korban apapun itu, selalu dipersediakan apa? Garam ada. Penting garam. Dan Bapak Ibu nanti bisa baca kitab Imamat supaya kita melihat apa fungsi garam itu. Nabi-nabi, imam-imam juga mencatat di sana bahwa Tuhan sendiri menyampaikan kepada imam-imam, orang-orang Lewi, supaya tidak meninggalkan atau tidak mengabaikan garam untuk persediaan di rumah Tuhan. Bukan hanya kayu bakar, tetapi juga garam harus lebih banyak. Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya kalau Tuhan katakan, mengapa kita disebut garam dunia, maka kita harus mempengaruhi orang lain. Garam, kalau disebutkan dalam Alkitab, atau Yesus berkata, engkau garam dunia, kamu adalah garam dunia. Garam itu pada waktu orang Israel, kalau mengelola garam atau memproses garam, itu biasanya mereka ambil dari satu air laut, atau katakanlah itu kering, kemudian kering, ada seperti bongkahan, kemudian itu mengkristal, kemudian mereka kikis, tapi di tengah itu seperti batu atau katakanlah itu tanah-tanah. Ya, tanah-tanah menurut informasi yang saya baca. Maka ketika mereka sudah habiskan garam itu sudah dikikis, baru disimpan, tetapi garam yang sudah tidak lagi berguna, atau katakanlah di bongkahan yang tidak lagi ada garamnya, itu dibuang, lalu diinjak-injak orang. Kalau garam itu tidak menjadi asin lagi, udah nanti dibuang, diinjak-injak orang. Nah, artinya dipermalukan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, mengapa kita harus mengalami hidup yang melakukan hal-hal rohani?
hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu hal-hal rohani yang kita kenan? Apa yang dikenan Tuhan? Coba perhatikan Bapak Ibu. Orang yang hidupnya dalam Kristus, hal-hal rohani menjadi melekat dalam hidupnya. Perkataannya, perbuatannya, pikirannya, hatinya, perasaannya murni, pikirannya jernih, nggak kotor, gitu. Perbuatannya dikuduskan Tuhan. Nah makanya doa diterima. Kalau doa nggak diterima berarti ada pertanyaan besar, mengapa orang ini doanya nggak diterima? Saya yakin Bapak Ibu kita semua di sini kalau hidup dalam Kristus, yang hatinya murni, pikirannya bersih jernih, perbuatannya dikuduskan oleh Tuhan, maka jadi berkat. Dalam perkataan, dalam perbuatan jadi berkat. Orang yang hidup dalam kerohanian, hal-hal rohani tentu juga nampak dalam kehidupannya. Ya nampak dalam kehidupannya setiap hari nampak. Kehidupannya juga nampak, dapat dinilai orang. Walaupun ada orang lain yang membenci, tapi yakinlah kehidupan orang itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang lain yang membenci, kalau dia hidup dalam Tuhan, yang dibenci itu hidup dalam Tuhan, saya yakin orang yang membenci itu akan kalah. Kalah kenapa? Karena kebenciannya itu, kasih itu mengalahkan dia. Nggak usah takut Bapak Ibu. Kalau saudara Bapak Ibu berdiri dalam hal-hal rohania, hidup dalam Tuhan, maka Tuhan akan kasih kita sesuatu kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup hal-hal rohani. Apalagi orang-orang yang hidup rohani, ya peduli kepada pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan, macam-macam tentang hal kebenaran. Orang yang hidup dalam rohani, ya bisa saja begini. Satu contoh begini. Orang yang hidup dalam hal rohani, misalnya satu pengkhotbah itu memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu nggak mengerti, tapi ketika kita hidup dalam hal-hal rohani, maka firman Tuhan berbicara kepada kita ketika kita baca. Jadi nggak usah khawatir Bapak, itu orang yang rohani. Pasti lihat, bukan menilai pendetanya, hamba Tuhan yang berkhotbah bagaimana, tapi firman menyentuh kita, itu namanya orang yang hidup dalam hal-hal rohani. Dia tahu firman Tuhan adalah kekuatan baginya. Bukan pendetanya, bukan pengkhotbahnya, tapi apakah firman itu hidup dalam kita atau tidak? Itu menjadi pertanyaan. Kalau orang katakan kita ini orang Kristen, saya orang Kristen tapi nggak hidup dalam firman, bagaimana mungkin orang percaya? Kalau perbuatan kita tidak kudus, Bapak Ibu, nggak diterima. Pasti ketawa orang, iblis saja ketawa. Iblis pasti ketawa. Apalagi orang-orang yang tidak suka, pasti ketawa. Apalagi kalau tahu diri kita siapa, pasti ketawa. Ada 3 oknum yang tahu kita. 1 kita sendiri, iblis, Tuhan. Kalau saudara bisa bersembunyi di hadapan Tuhan, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi mungkin iblis tahu kita. Diri kita sendiri juga tahu. Jadi Bapak Ibu hidup dalam hal-hal rohani, mari kita lakukan. Apa itu hal-hal rohani? Berbagi di masa sulit, doakan orang yang susah, perhatikan mereka, jangan makan sendiri. Itu hal-hal rohani. Kalau makan sendiri, ya orang lain bisa makan sendiri. Kalau orang makan sendiri di dunia ini, kita juga nggak kedapatan Bapak Ibu. Tapi mari kita hidup dalam hal-hal rohani. Berbagi, pikirkan orang lain, jangan susahi orang lain, jangan nyusahkan juga. Gitu. Berusahalah memberkati orang lain dengan apa yang kita punya. Apalagi hal-hal rohani yang dipikirkan oleh orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Orang lain membenci kita, ampuni mereka, doakan, berkati. Simple, nggak sulit. Yang sulit itu kemarin khotbah PB ada. Yang sulit itu kalau contohnya apa? Mengampuni. Sulit nggak mengampuni? Sulit, tapi tidak mungkin tidak bisa. Harus. Percuma kasih diberitakan, tapi nggak lakukan. Percuma, gitu. Kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, berapa tahun hidup orang-orang percaya dalam Tuhan? Hidup kita, evaluasi dulu. Sudah hidup dalam roh Tuhan kah? Apa kita sudah hidup dalam kerohanian kah? Atau belum? Atau masih sedikit? Atau masih dikembangkan? Ini proses namanya, sampai kita mati, sampai kita tiada di dunia. Itu proses. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar. Karena firman Tuhan katakan, orang yang hidup dalam Kristus, maka dia akan pikirkan hal-hal rohania, hal-hal yang dari roh. Orang yang hidup di dalam Kristus, maka dia akan jauhkan sekaligus menjauhkan hal-hal yang berbau kedagingan. Apa itu berbau kedagingan? Macam-macam. Macam-macam. Banyak yang buruk-buruk, yang macam-macam yang kita lihat. Ya tinggalkan itu.
Mungkin Bapak Ibu punya masa lalu yang di luar Tuhan kan? Saya sendiri punya masa lalu di luar Tuhan. Bapak Ibu juga punya masa lalu di luar Tuhan. Kapan pertobatannya? Saya kurang tahu Bapak Ibu kapan pertobatan. Kalau saya umur 19 tahun bertobat di hadapan Tuhan sebelum disidi. Dosanya banyak. Belum lagi kuasa gelap dulunya. Macam-macam. Tapi kapan kita titik balik kepada Tuhan? Kita tinggalkan dosa itu. Waktu kita benci orang lain, kita tinggalkan dosa itu. Biasa aja kali, hiduplah dalam Tuhan. Mau saudara mengalami satu hidup dalam Tuhan, maka kita harus belajar menjauhkan hal-hal yang bersifat duniawi. Apa itu bersifat duniawi? Macam-macam, Bapak Ibu bisa tahu. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan menipu. Menipu diri sendiri apalagi. Kalau perlu jujur terhadap kesalahannya di hadapan Tuhan sama sesama. Jujur dalam kesalahan, itu namanya integritas. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar di sini. Kalau firman Tuhan katakan kepada kita, hidup oleh Roh Kristus tidak akan lagi dihukum. Dia akan mengalami damai sejahtera seperti tadi di ayat 6 disebutkan. Saya akan baca sekali lagi ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita lihat aja manusia itu terdiri dari apa? Ada pendapat, ada dua pendapat ya. Ada yang katakan trikotomi, ya, tubuh, jiwa, roh. Ada yang dikotomi, tubuh, jiwa dan roh, gitu ya. Tidak persoalan, karena manusia nggak bisa gambar dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang tahu. Manusia punya pendapat tentang diri sendiri, tidak mungkin tahu. Dua pendapat ini sama-sama benar, nggak ada yang salah. Karena firman Tuhan juga menjelaskan dua hal ini dan tiga hal ini. Deh Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah berdebat soal itu. Masa manusia berdebat dengan dirinya sendiri? Tidak mungkin. Hanya Tuhan yang tahu diri kita. Iblis saja nggak tahu diri kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ayat ini kita lihat, kita hubungkan. Manusia terdiri dari tubuh dan rohnya. Kalau tubuh sudah mati, udah busuk. Tapi roh itu kekal, jiwa kita itu kekal. Karena firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah pasal 3, kalau kita perhatikan dalam ayat 11, Tuhan meletakkan kekekalan, yaitu jiwa kita, roh kita itu kekekalan dalam hidup kita. Jadi tidak mungkin mati. Kalau tubuh bisa mati, akan dibangkitkan. Tapi roh tidak pernah mati. Dia kekal, dia sadar. Tubuh kalau mati tidak sadar. Diinjak-injak juga tidak sadar. Tetapi roh tetap sadar. Buktinya apa? Firman Tuhan katakan ketika Lazarus yang miskin itu mati, rohnya ke pangkuan Bapa Surgawi, ke pangkuan Abraham, maksudnya orang beriman, dia sadar. Seorang kaya yang pelitnya setengah mati, dia hidup bermewah-mewah, tapi orang miskin tidak perhatikan, sama-sama mati juga. Tubuhnya di tanah, jiwanya kemana? Rohnya kemana? Bukan ke pangkuan Abraham, tapi ke tempat tertentu yang Tuhan bikin menderita, Bapak Ibu. Sadar dia. Kenapa sadar? Dia berkata, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus untuk teteskan air kepadaku. Satu tetes saja, ya kan? Dia sadar, jiwanya sadar. Walaupun itu adalah satu gambaran, tetapi saya percaya firman Tuhan itu menjadi satu gambaran yang nyata bahwa orang-orang dalam Tuhan jiwanya sadar. Orang di luar Tuhan juga ketika mati jiwanya sadar. Di mana ditempatkan? Di tempat tertentu yang Tuhan buat. Nggak ada yang gentayangan di dunia ini. Roh-roh nggak ada yang gentayangan. Kalau ada pun yang gentayangan di dunia itu roh-roh jahat, roh-roh di udara yang mengganggu, mencari mangsa orang-orang yang setengah-setengah percaya kepada Tuhan atau sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Atau mungkin orang percaya diganggu sama dia. Apakah dia bertahan hidup dalam Tuhan atau imannya tetap dalam Tuhan atau tidak? Nah, maka itu kalau dikatakan di sini hidup oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah, kita yakini kebenaran firman Tuhan bahwa orang itu mencintai hal-hal rohani, bukan hal-hal duniawi. Nah, mari kita lihat koreksi hidup kita. Apakah kita hidup dalam Tuhan atau sudah hidup dalam Roh Allah? Atau dipimpin oleh Roh Allah atau tidak? Kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, maka ditunjukkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Nampak dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam berpakaian, dalam pekerjaan, dalam semua hal dilihat. Gitu. Siapa yang tahan uji? Siapa yang sungguh-sungguh? Jangan-jangan saya bilang Bapak Ibu, COVID ini bisa saja mengupas kita.
supaya kita mengerti diri kita. Bisa saja kan? Kalau saya pakai istilah dengan istri saya bilang sama istri, "Ma, jangan-jangan COVID-19 mengupas kita supaya kita tahu, Tuhan tahu, kita lebih tahu, apalagi tahu lagi diri kita siapa di hadapan Tuhan." Ya kan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Atau setengah-setengah percaya, atau ngomel-ngomel, atau mengeluh kepada Tuhan? Atau mungkin begini, waktu COVID, ya Bapak saya sampaikan juga supaya Bapak Ibu tidak ada yang setengah-setengah. Waktu COVID, gereja kita tutup untuk tidak hadir. Tapi ketika dibuka, ditantang, dulu jemaat-jemaat, ayo kita ke ibadah aja waktu COVID. Tapi ketika ditantang, tidak ada yang mau datang. Yang bilang juga nggak mau datang. Gitu. Mana iman kita? Bukan berarti kita nggak bijaksana, harus bijaksana. Kalau pemerintah bilang cukup dulu, ikuti pemerintah. Karena firman Tuhan katakan pemerintah tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang buka, ya Tuhan buka, ya kita harus buka. Tapi perlu juga perhatian, sungguh-sungguh memperhatikan semuanya. Itulah orang Kristen, punya kedisiplinan. Disiplin, semua harus disiplin. Karena Tuhan teratur menciptakan dunia ini, kita juga teratur untuk melihat Dia. Karena firman Tuhan juga menjadi bagian dari apakah kita hidup dalam roh atau tidak. Nah, mari kita menyimpulkan itu, mengoreksi hidup kita. Sekali lagi, hiduplah oleh Roh Kristus. Kalau firman Tuhan menegur kita, jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu, lembutkan hati kita. Karena itu Tuhan tahu, berikan kesempatan bagi kita masih hidup. Kalau pada hari ini kita masih hidup, itu kesempatan Tuhan melepaskan anugerahnya kepada kita. Saya pakai istilah begini, firman Tuhan juga yang saya baca, rahmat Tuhan itu selalu baru kita nikmati. Apa rahmat Tuhan? Belas kasihannya. Setiap hari saya ingat kebenaran firman Tuhan, dan lagu ada pujian begini. Lagu pujian yang mungkin Bapak Ibu bisa perdengarkan kepada semua orang. Yang kita tahu bahwa rahmat Tuhan itu baru setiap pagi. Kasihnya itu baru setiap pagi. Hidupnya kita itu diberkati setiap kita bergerak, itu kasihnya Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmat itu selalu baru. Apakah Bapak Ibu menikmati setiap hari baru kasihnya Tuhan? Begitu bangun, kita sehat. Coba Bapak Ibu Saudaraku, orang lain banyak yang kena COVID, menderita sakit. Mungkin saudara-saudara kita mungkin yang pernah kena COVID sangat menderita. Tapi kita bersyukur, kemana-mana masih Tuhan lindungi. Tapi jangan sok-sokan juga. Ya jaga juga lah. Kalau Tuhan sudah kasih hidup, kesempatan. Hidup kita itu bukan untuk kesempatan untuk ya berlalu begitu saja. Tidak. Gunakan kesempatan untuk Tuhan. Selagi masih hidup kan. Kalau sudah mati nggak ada guna lagi. Ibu-ibu PW kemarin cerita, wah ini sebentar lagi udah mau 60, udah pukul 6. Ada yang mau 59 masuk 60, ada yang sudah 60 lewat. Kalau kami yang muda ini masih ketunda 60. Ketunda berapa tahun lah. Ntar lagi 60 70. Jadi Bapak waktu kita itu enggak panjang lagi. Singkat. Saya juga ingat kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes Yesaya pada pasal 24 ayat 3 sampai 9. Manusia hidupnya makin singkat. Kenapa makin singkat? Karena cuacanya makin panas. Siapa yang bikin makin panas? Ya kita sendiri. Siapa yang ngerusakinya? Kita sendiri. Makin panas, semua makin panas. Di kota, di desa, daerah dingin pun makin panas. Kenapa? Ya kita sendiri yang ngerusak. Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan yang lain. Kita sendiri yang ngerusak. Lingkungan di mana kita tinggal. Tuhan sudah kasih yang terbaik, tapi kita nggak mau. Kalau kita hidup dalam roh, maka kita lihat mana yang baik, mana yang enggak. Kalau itu sudah salah, jangan dikerjakan. Kalau itu baik, kerjakan. Kalau itu memberkati, lakukan. Sekalipun orang lain membenci. Saya yakin kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita. Hidup dipimpin oleh roh. Menjauhkan hal-hal yang bersifat kedagingan. Tapi melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah pimpin kami dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau firman-Mu ini menegur kami, maka kami mohon pengampunan daripada-Mu. Tuhan, penuhkanlah kami dengan kasih-Mu.
Dan kami bisa mengerti, memahami rahmat-Mu yang besar, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Jikalau kami diberikan kesempatan hidup, itu semua anugerah Tuhan. Tuhan tidak ingin kami mati. Tuhan kami tidak ingin Engkau mengatakan kepada kami binasa. Tapi yang Tuhan inginkan dari kami adalah kami bertobat dan juga hidup dalam Kristus. Maka di dalam pertobatan kami dapat merasakan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih karena Engkau adil dalam pengampunan-Mu. Kalau Engkau masih mengampuni orang-orang yang dulu minta pengampunan kepada Tuhan dalam zaman perjanjian baru ataupun perjanjian lama, pada hari ini juga kami adalah hidup di masa penantian Tuhan datang kedua kali. Maka masa penantian ini adalah kesempatan bagi kami untuk menerima anugerah-Mu. Dan kami dijamin oleh Tuhan dan juga diberikan pengharapan bahwa hidup dalam Kristus tidak akan dihukum, tapi memperoleh hidup yang kekal. Sebagaimana firman-Mu yang kami baca dalam Roma tadi. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami dalam kebenaran firman. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada kebenaran. Dan pimpin kami supaya kami menjadi hidup di dalam Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan kehidupan kami adalah kehidupan yang menunjukkan kehidupan yang rohania. Hal-hal rohania kami dapat praktekkan dalam hidup kami. Dalam itu juga kami dapat menyenangkan Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cek saudara. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian dengan pujian Tenanglah Kini Hatiku dari KJ 410 baitnya yang pertama. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan ditampilkan. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan sudah melihatnya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Yang pertama kita berdoa untuk para pemimpin bangsa dan daerah. Kita juga berdoa untuk Kota Palembang yang saat ini masih dalam zona merah COVID-19. Dan juga kita berdoa untuk para medis yang menjadi garda terdepan. Dan juga untuk proses vaksinasi bagi seluruh warga Indonesia yang saat ini masih sedang berjalan. Dan juga kita berdoa untuk persiapan sidang raya secara virtual. Dan juga kita berdoa juga untuk kesehatan, pekerjaan, pertumbuhan iman jemaat.
Dan kita juga berdoa untuk studi anak-anak jemaat yang saat ini melalui daring. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika sudah membacanya, mari kita berdoa untuk pokok doa yang ada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, baik di sekitar lingkungan rumah kami maupun di tempat kerja kami maupun di tempat yang lain Tuhan. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami bersyukur untuk kami boleh datang kepadamu untuk menaikkan setiap pokok doa syafaat kami ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan setiap pokok doa syafaat kami ini, dan biarlah kami sebagai umat-Mu Tuhan, sebagai jemaat-Mu Tuhan, boleh menanti setiap jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur pada malam hari ini sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Biarlah Engkau berkati Tuhan persembahan ini, biar menjadi kekuatan dan juga sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan ibadah kita, di mana kita akan memasuki pokok doa jemaat ataupun doa keluarga. Di sini ada 3 keluarga yang akan didoakan. Yang pertama itu adalah keluarga Bapak Owe Simatupang, keluarga Bapak David Simatupang, dan juga keluarga Rivera Tampu Bolon. Dan pokok doa keluarga-keluarga ini akan didoakan oleh Pak Pendeta. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Bapa, ini aku anakmu. Ya Aba, tambahnya silakan. Aku anakmu, hayatkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, makalah
berdoa untuk 3 keluarga yang sudah diterahkan namanya. Bapak Ibu bisa baca di layar, dan pokok-pokok doa mereka, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kesempatan dan juga memberikan kepada kami untuk dapat doakan saudara-saudara kami, khususnya keluarga Bapak W. Simatupang. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan di masa tuanya. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada mereka panjang umur dan tetap setia kepada Tuhan sekalipun banyak berbagai tantangan dalam hidup mereka yang mereka hadapi. Di tengah kehidupan mereka tentu banyak hal-hal yang mereka gumulkan itu, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Berkati juga anak-anak mereka yang sudah menikah, menantu dan cucu-cucu mereka, baik yang ada di Palembang ini di Indonesia maupun yang ada di Abu Dhabi. Tuhan menolong supaya anak, menantu dan cucu-cucu mereka ini juga sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan, dan anak-anak ini juga cinta Tuhan. Cucu-cucu mereka juga bisa hidup dalam Tuhan, menjadi berkat bagi siapapun, dimanapun mereka berada. Tuhan yang melindungi dengan kuasa Tuhan, dijauhkan dari COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga atau anak mereka yang belum menikah. Kami mohon kiranya Tuhan juga mempertemukan dengan teman hidup yang takut akan Tuhan Yesus, sehingga ketika bertemu maka mereka bisa mempunyai komitmen untuk dipersatukan dalam pernikahan kudus. Mereka bisa berkarya dan juga saling berbagi kasih melalui pernikahan. Nanti mereka juga dapat merasakan bagaimana cinta Tuhan itu menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana ke depannya dan tambahkan kepada mereka rezeki. Ketika mereka bekerja, mereka juga mendapatkan hasil dari pekerjaan dan mereka dapat menikmati di masa tuanya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak David Simatupang. Kiranya Tuhan juga menolongnya, memberkati keluarga baru ini, dan mereka juga hidup dalam Tuhan sekalipun mereka mungkin ada di tempat lain di luar kota Palembang. Tuhan juga menolong mereka dalam pergumulannya, yaitu ibu atau mertua mereka yang sedang sakit. Kami mohon kiranya Tuhan juga Engkau menjamah tubuh yang sakit. Engkaulah yang memberikan kesembuhan dan kesehatan dan panjang umur. Dan sedang check up di Rumah Sakit Elizabeth di Sumatera Utara. Tuhan menolong ibu mereka ini sehingga ibunya juga dapat mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk orang tua mereka yang ada di Palembang. Tentu kami sudah doakan tadi, tetap panjang umur, sehat dan sukacita bersama-sama. Berkati pekerjaan Bapak David Simatupang, dan kiranya Tuhan juga melancarkan dan apa yang menjadi cita-citanya untuk meningkatkan karir, biarlah kiranya Tuhan memberikan kesempatan untuk hal itu. Berkati mereka, meskipun mereka masih beberapa tahun dipersatukan dalam rumah tangga, maka kami yakin Tuhan akan menganugerahkan kepada mereka kesempatan untuk lebih maju lagi, dapat mengarungi kehidupan keluarga mereka. Dan berkati juga kepada mereka diberikan kesehatan dan kesabaran dan menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Dan tentu juga mereka sudah Tuhan anugerahkan putra 1 orang, Joy. Kiranya Tuhan berkati dia dalam tumbuh kembangnya, semakin besar, semakin pandai dan takut akan Tuhan. Dan anak ini dapat dididik oleh ayah dan ibunya, dan anak ini semakin berkembang dan juga semakin mencintai Tuhan sejak masa dini sampai masa besarnya nanti. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar, baik yang jauh dari mereka, kiranya Tuhan juga tolong supaya penyakit-penyakit itu dijauhkan dari mereka, bahkan juga pandemi COVID-19 dipatahkan dalam nama Yesus sehingga mereka tidak terkena. Oleh karena itu Tuhan, turunkanlah damai sejahtera-Mu bagi mereka. Dan demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Revera Tampu Bolon. Kami berdoa Tuhan kasihlah kepada mamanya atau ibunya kesehatan di masa tuanya, dijauhkan dari COVID-19 dan juga dalam kehidupannya dipercukupkan dalam kebutuhan-kebutuhan jasmani melalui anak-anak mereka yang sudah bekerja ataupun melalui cucu-cucu dimanapun berada. Dan berkati juga kakak-kakak dan adik-adik mereka dimanapun masing-masing dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, maka mereka juga tetap setia kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kesehatan keluarga mereka ini atau keluarga Ibu Revera Tampu Bolon. Tuhan tolong supaya di dalam pekerjaannya sebagai seorang
bagian kesehatan di satu rumah sakit. Tuhan tolong berikan kekebalan tubuh dan juga penyertaan Tuhan, dihindarkan dari COVID-19. Dan Tuhan, Engkau tahu bahwa menurut informasi ada beberapa teman-teman sekerja yang kena COVID, dan Tuhanlah kiranya memberkati Ibu Rivera ini sehingga dijauhkan dari COVID-19 dan keluarganya pun diperlindungi oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan. Berkati juga anak mereka Alvaro dalam pertumbuhan dalam pendidikannya, dan biarlah kiranya dia semakin sehat, pintar, pandai, dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk cita-citanya, Tuhan menolong sehingga melalui ibunya anak ini bisa diarahkan, dipimpin dalam kebenaran dan juga dalam pendidikan yang baik. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga besarnya dimanapun berada, Tuhan menolong. Terima kasih, kami alaskan doa kami. Dan sebelum kami berdoa, doa Bapa kami, maka kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu ini. Kami mohon sucikan, kuduskanlah, supaya melalui persembahan-persembahan yang sudah diserahkan melalui kasih dan ungkapan syukur kami ini, maka Tuhan membuat ini menjadi satu pekerjaan, menjadi satu alat untuk dapat meneruskan satu program-program pekerjaan di tengah-tengah gereja Tuhan. Maka setiap kami yang memberi, kami mohon kiranya Engkau yang memberkati semua pekerjaan kami, baik yang kecil maupun yang besar. Dan tentu kami belajar bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kami punya. Kami sehati memberikan apa yang kami punya, yaitu hati, pikiran, dan waktu kami untuk Tuhan pakai. Dan berkati juga untuk pengurus atau majelis jemaat yang Tuhan percayakan dalam pengelolaannya, sehingga mereka juga dapat mengelola dengan baik, membagi-bagi sesuai dengan keperluan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Kau besar. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita rendahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai saudara sekalian dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini terima kasih sudah mengikuti ibadah persekutuan keluarga, dan biarlah setiap apapun yang kita lakukan pada malam hari ini dan juga firman yang sudah diberitakan boleh menjadi berkat bagi kita. Dan pengumuman kita pada malam hari ini, setiap ibadah kategorial masih diadakan melalui live streaming. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih, shalom, selamat malam.